Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu di dalam pelajaran tafsir Al-Quran yang dimana di hari Rabu sore ini kita akan melanjutkan ayat 97 98. Silakan buka ayatnya. Allah Ta'ala firman, Qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kepada siapa dikatakan yang demikian? Yaitu katakanlah kepada orang-orang Yahudi. Itu orang meyakini, yang meyakini bahwa yang mencegah mereka untuk beriman kepada walimu, wahai Rasulullah SAW, adalah Jibril alaihissalam. Kalau seandainya walimu adalah malaikat-malaikat selain Jibril, maka sungguh mereka akan beriman denganmu dan membenarkanmu. Tapi siapa? Justru Jibril. Keyakinan dari kalian ini, orang Yahudi, adalah sebuah sikap yang bertentangan dan bertolak belakang serta sikap sombong terhadap Allah, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Jibril alaihissalam dialah yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah ke dalam hatimu. Dia juga yang turun kepada para nabi sebelummu. Artinya para nabi juga disampaikan, ya, wahyu oleh siapa? Jibril. Allah memerintahkan dan mengutusnya. Dengan hal itu, dia, malaikat Jibril, hanyalah satu utusan semata, ya. Bersamaan dengan kitab yang dibawa oleh Jibril ini sebagai pembenar kitab-kitab yang mendahuluinya, tidak menyelisihi dan tidak bertentangan dengan kitab-kitab itu, ya. Baik Zabur, Taurat maupun Injil, ya. Di dalamnya terdapat hidayah yang sempurna dari berbagai macam kesesatan. Kabar gembira dengan kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang beriman dengannya. Maka permusuhan terhadap Jibril yang diberi sifat-sifat demikian adalah sebuah kekufuran kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, dan permusuhan kepada Allah, para rasulnya, dan malaikat-malaikatnya.
Sesungguhnya permusuhan mereka terhadap Jibril bukanlah karena Jibril itu sendiri, tapi karena apa? Kebenaran yang dibawa Jibril ya, dari sisi Allah kepada para rasul Allah ya. Jadi yang dimusuhi itu bukan karena Jibrilnya, tapi kebenaran yang dibawanya. Sehingga hal itu mengandung kekufuran dan permusuhan kepada Allah yang mengutus Jibril dan menurunkannya, kufur kepada yang dibawanya, Al-Quran dan Al-Haq, dan kufur kepada para rasul yang Jibril diutus kepada mereka. Dan inilah arah tinjauannya. Artinya bagaimana seseorang kufur terhadap apa yang dibawa oleh Jibril, yaitu Al-Quran, sama saja dengan memusuhi Allah ya. Bahkan malaikatihi wa rasulihi wa Jibrila wa Mikal. Katakanlah, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir ya. Mereka musuhi para malaikat Allah hanya karena yang dibawanya. Maka Allah menjadi musuh mereka. Maka inilah sifat kesombongan. Tatkala orang itu yang dibawanya kebenaran, tapi hatinya ya, orang yang disampaikan kebenaran itu, hati dia justru mengingkari, maka itu adalah bentuk kesombongan. Karena kesombongan yang bisa jadi ghamtun nas ya, meremehkan manusia gitu ya. Termasuk juga apa yang dibawanya gitu ya gitu. Nah itu. Kalau di kita orang yang membawa Al-Quran itu orang yang gimana? Nggak ada apa-apanya ya gitu. Orang kalau bawa mobil tuh ya, bawa kendaraan tuh ya, beda dengan nebeng Quran, apalagi berjalan tuh ya. Beda lah gitu. Diremehkan ya. Nah itu. Bisa juga terjadi pada kita saat ini ketika meremehkan apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan Al-Quran. Al-Quran menyuruh kepada kita untuk menatapi kewajiban-kewajiban ya, dan menjauhi larangan-larangan, tapi diremehkan. Dan ini tentunya merupakan ya sikap sombong, karena meremehkan apa yang dibawa. Nah itu. Udah karena ngaji-ngaji gitu ya. Nah kan gitu. Jadi itu kan sebuah bentuk kesombongan tuh ya. Karena ngaji-ngaji kan gitu. Ya. Karena ngajar ngaji. Da untung nage
sabulan oge teka hitung teh, teka hitung bahkan teu sejuta sejuta acan teh. Kan ngaremehkeun eta teh nya. Itu kan sifat sombong teh gitu. Sifat sombong ya. Padahal ya ya bahasananya guru ngaji lah gitu ya. Itu sangat mulia di sisi Allah ya gitu. Apa yang dibawanya kemudian disampaikan, kemudian diamalkan, nah itu jadi ladang jariah. Diamalkan lagi terus tuh ya. Jadi ladang jariah, amal soleh tuh ya. Nambahan, nambahan tuh ya. Tapi dah zaman sekarang mah ada guru ngaji kumaha itu ya. Pandang sebelah mata tuh ya. Ya itu. Pandangna lah kumaha lah guru ngaji tanya gitu. Insyaallah. Bahkan terhadap mereka ya diberi itu ya, dikasih seadanya ya, bukan seharusnya diistimewakan ya gitu, karena mereka itu sebenarnya istimewa di hadapan Allah, tapi ya bagi kita ya kebanyakan bagi kita ya kumaha katanya bukan saya menuntut ya, kudu diistimewakan gitunya kayak guru ngaji teh ya. Kayak yang harus datang ke sini nanti harus diistimewakan. Enggak harus menuntut. Saya enggak nuntut kayak gitu, enggak. Kan kita mana bentuk rasa hormat kita gitu ya gitu. Kalau ustadznya mana bentuk rasa hormat kita, rasa hikmat yang minimalnya nganagukan ilmuna lah gitu lah minimalnya. Ya, kalau tidak sanggup memberikan yang istimewa lah gitu ya gitu. Nah itu. Kalau sudah meremehkan ya itu kesombongan ya gitu. Atau meremehkan apa yang dibawanya. Nasihat Al-Quran itu tidak diterima gitu olehnya gitu ya. Nasihat ketika berat ya gitu. Misal ya mungkin kejadian juga ya di beberapa ya, seorang anak yang menyampaikan, yang berdakwah atau yang bahasanya bukan menasihatilah kepada orang tuanya, yang menyampaikan lah gitulah gitu, yang memberikan istilahnya bukan mengajari, bukan menggurui, bukan ya gitu. Itu ya. Karena kalau menggurui ya mau asup itu ilmunya gitunya. Kalau kalau Allah lah gitu. Kalau Rasul lah gitu. Seorang nama gitu. Kemudian seorang tuanya naon itunya gitu. Ngeremehkan lah gitu. Nah, itu kesombongan gitu ya gitu. Ya. Nyampaikan kalau Allah, kalau Rasul tuh ya, si anak tuh ya, diremehkan gitu. Kesombongan. Padahal si anak ya nyampaikan dengan baik ya gitu. Kayaknya kejadian tuh ya gitu. Ya bukan hanya di sebuah keluarga, ya mungkin ya kalau di sini alhamdulillah gitu ya. Tidak terlalu inilah gitu. Kalau misalnya yang membawanya yang muda-muda gitu, saya juga masih muda lah gitu. Saya juga masih muda gitu ya gitu. Orang kadang anan dari pemuda gitunya menyampaikan ilmu gitunya bisa lancar keneh gitunya, bacaan nage boleh potan keneh gitunya gitu. Tas nage acak-acakan, nah kan gitu. Diremehkan gitu ya gitu. Atau diremehkan ada kumaha penyampaian nage tidak bermutu lah gitu. Kan gitu. Padahal dia menyampaikan dengan apa adanya gitu ya gitu.
Dan tidak bermaksud mengajari atau menggurui, tidak. Si pemuda itu ya. Itu ya. Tapi itulah di kita kayak gitulah ya. Insyaallah ya. Jadi banyak persoalan bahwa ini kesombongan ini bisa jadi dari diri kita ya. Ketika sulit ya menerima apa yang disampaikan berupa Quran dan Sunnah ya. Ya. Maka itu adalah kesombongan. Disampaikan setelah makan disunahkan menjilati jari jemari. Tapi dianggap kumaha gitunya, diremehkan, itu kan sombong ya. Padahal itu sunnah yang ringan ya gitu. Ya. Tapi itulah ketika orang itu ya sudah terselimuti dengan sifat kesombongan, jadinya ya tidak bisa menerima apa yang disampaikan ya gitu. Dan tidak bisa memberikan nilai plus ya. Kalau orang yang tawadu ya, yang rendah hati, ya bagaimana dia itu adalah menerima ya gitu. Nah, kita tidak boleh seperti Yahudi yang diterangkan seperti demikian ya gitu. Tapi itulah ya. Sudah dikatakan masih banyak sifat-sifat Yahudi yang bisa jadi menghinggapi diri kita ya gitu. Ya salah satunya ya kesombongan, tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan dalil ya, Quran Sunnah gitu ya gitu. Dan diremehkan tuh ya. Itu. Serta ya yang menyampaikannya juga diremehkan, mudah keneh gitu ya, si belepotan keneh, ngomong para ruguh gitu ya. Ya seru ada sarian oke diajar tuh ya gitu. Yang salah itu ketika dia menyampaikan ya, tidak tahu jelas dari mana sumbernya atau catatan kakinya lah gitu bahasa namanya sekarang mah, sumber dari mana ya, dalilnya dari mana nggak jelas, itu baru ya. Ini menyampaikan Quran Sunnah ya, sumbernya jelas gitu, itu kadang susah ya. Itu juga berlaku ya gitu, kadang jadi pasangan juga itu tentunya itu dasar hal demikian ya, ketika disampaikan seolah-olah ketika hadis itu misalnya kudu qanaah, kita kudu bersyukur katanya terhadap apa yang Allah berikan, tapi tidak seernuh sesah bersyukur katanya gitu. Tanya jadi pasangan tanya kadang ya karena ini cukup kan, cukup yang beda sakit itu cukup gitu. Jadi tidak bisa sabar, tidak bisa qanaah tanya. Padahal hadis menyuruh qanaah, menyuruh sabar. Itu adalah kesombongan gitu ya. Itu kesombongan ya. Nah itu ya gitu. Zaman ayeuna ge da kumaha nya gitu. Si minantu itu ditekan ku mertuana gitu, kudu mere penghasilan sakieu. Ya, dia tidak sanggup. Bahkan dia itu buat ongkos aja nggak punya gitunya. Tapi kudu ditekan gitu. Saur si minantu teh kudu qanaah, kudu bersyukur. Karena eta nu disampaikan naon? Hadis Quran, tapi tenarima, eta sombong gitu tehnya. Punten nya. Ta sombong, ta sifat naon? Sifat Yahudi.
Ini saya tekankan tuh ya. Jadi saya membahas segala persoalan. Saya tidak membahas geduk itu ketunya kemudian dalilnya udahlah itu sih bosan gitu ya. Karena kita banyak realitanya ya. Banyak realita yang justru harus banyak diluruskan tuh ya gitu. Bagaimana hijab-hijab ya penghalang-penghalang untuk menerima Al-Quran maupun Sunnah itu harus dihilangkan tuh ya. Terimakan gitu. Terimakan apa yang disampaikan. Selama itu menyampaikannya ke kebenaran walaupun dari anak kecil tuh ya. Itu kan gitu dakwaan Nabi kan walaupun dari anak kecil ya. Walaupun itu usianya masih muda, tapi ya itulah. Maka jangan sampai sifat sombong itu ya, perlahan tapi pasti terus menghinggapi. Kita harus perlahan tapi pasti hilangkan sifat sombongan. Karena inilah sifat orang-orang yang Allah murkai, ya, yang Allah jadikan musuh tuh. Yang Allah jadikan musuh. Surat Al-Baqarah ayat 97-98. Jangan sampai ada sifat sombongan. Kalau kita tidak ingin dimusuhi oleh Allah, malaikatnya, Rasulnya. Demikian tuh yang bisa disampaikan. Segitu saja dahulu ya. Singkat saja. Karena ini juga saya mau istirahat lagi. Sambil menunggu pesan-pesan ya, yang harus dibaca tuh ya gitu. Insya Allah nanti kita bahas secara dalam lagi ya di hari Selasa tuh ya, dan Rabu tuh ya. Dan nanti di pelajaran tafsir selanjutnya juga ya. Insya Allah beres tuh ya halaman 15 tuh ya. Berarti kalau targetnya halaman 15 itu beres. Targetnya ya berarti 3 ayat lagi ya. 3 ayat lagi. Insya Allah kita selesaikan ya. Berarti selanjutnya itu ayat 99 100. Selanjutnya ayat 101 tuh berarti beres halaman 15 tuh ya. Insya Allah ya. Semoga Allah melancarkan dan juga Allah melapangkan urusan kita selalu ya. Itu saja dahulu. Wa'alafu minkum. Barakallahu fikum. Hari Selasa depan insya Allah kita lanjutkan ke pelajaran kisah Nabi Nuh ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.